Tapi tentu ini mudah-mudahan dengan kondisi yang seperti ini tidak mengurangi makna dan materi yang disampaikan, mudah-mudahan bisa terserap dan tersampaikan dengan baik untuk teman-teman semua, para calon advokat, calon bagian dari penegak hukum yang memiliki label officium nobel, satu pekerjaan yang mulia. Tentu ini kalau kita lihat sekilas background teman-teman semua ini ada yang fresh graduate baru lulus, ada juga yang sudah senior. Ya, tentu materi-materi hukum sebenarnya sudah tidak asing, tinggal mengulang sebenarnya di materi perkuliahan S1. Tapi di dalam pendidikan khusus profesi advokat ini tidak hanya sekedar teoritis ya, tapi pengalaman-pengalaman praktis di lapangan tentu ini menjadi bahan diskusi yang menarik di dalam PKPA. Karena kalau secara teori saya pikir semuanya bisa membaca, semuanya sudah pernah mendapatkan perkuliahan. Jadi hari ini kita sambil mereview, sambil berbicara tentang bagaimana praktek-praktek sebagai advokat, khususnya nanti di dalam perihal alternatif penyelesaian sengketa. Nah, teman-teman mungkin ini satu topik yang sudah tidak asing ya. Jadi perlu diketahui permasalahan sengketa itu cara pandangnya ada dua. Bisa diselesaikan secara di luar peradilan dan juga bisa diselesaikan melalui jalur peradilan atau litigasi. Jalur peradilan ini satu jalur yang tentu teman-teman sedang pelajari juga hari ini ya. Baik bagaimana peradilan agama, peradilan negeri ya, peradilan tata usaha negara. Nah, ini tentu menjadi topik satu pembahasan yang disebut sebagai alur penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau jalur peradilan, di mana lembaga peradilan itu semua ada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung ya. Di lingkungan Mahkamah Agung ada peradilan militer, ada peradilan agama, peradilan umum, peradilan tata usaha negara. Nah, ini itu semua yang disebut sebagai kanal atau jalan atau jalur untuk menyelesaikan persoalan atau sengketa melalui jalur litigasi atau jalur peradilan. Nah, hari ini kita tidak menggunakan jalur utama itu. Jadi kalau kita mau ke Surabaya itu kita ada jalur utama, jalur utamanya yang disebut sebagai jalur litigasi untuk menyelesaikan perkara. Kemudian Indonesia di dalam tatanan sistem hukum penyelesaian persoalan atau sengketa itu disediakan jalan alternatif. Jadi di luar jalur utama ada jalan alternatif yang ini bisa menjadi opsi atau pilihan nanti di dalam teman-teman calon advokat ini mendampingi klien ketika ada persoalan atau sengketa dengan orang lain. Jadi alternatif penyelesaian sengketa atau alternatif dispute resolution, ada yang menyebut ADR, alternative dispute resolution, ada yang menyebut APS, alternatif penyelesaian sengketa. Ini proses penyelesaian perkara sengketa di luar jalur peradilan. Di luar jalur peradilan. Alternatif penyelesaian sengketa ini sebenarnya menggunakan dasar hukum pasca reformasi, yaitu tahun 99 dibuat Undang-Undang Nomor 30 tahun 99 tentang alternatif penyelesaian sengketa. Sebelumnya saya mohon maaf, saya tidak menampilkan slide saya terlebih dahulu. PowerPoint nanti akan saya kirim setelah materi, karena biasanya saya kalau mengisi materi menggunakan PowerPoint nanti cenderung teoritis sekali, tidak berbicara masalah praktis, bagaimana praktik di lapangan. Nanti cenderung aku membaca PowerPoint ya. Nanti materi jangan khawatir, saya akan share melalui panitia untuk materi tentang alternatif penyelesaian sengketa. Jadi perlu saya tegaskan, alternatif penyelesaian sengketa itu merupakan jalur penyelesaian sengketa di luar jalur peradilan, artinya di luar jalur peradilan agama, peradilan negeri, peradilan tata usaha negara.
Nah, sebelum kita masuk, kenapa harus disediakan jalur alternatif? Padahal dalam sistem hukum kita sudah disediakan jalur melalui lingkungan Mahkamah Agung, yaitu jalur litigasi untuk menyelesaikan persoalan. Kenapa harus muncul jalur alternatif? Tapi sebelum masuk ke situ, kita harus pahami dulu. Kita harus pahami dulu tentang sengketa itu apa sebenarnya. Karena kita berbicara alternatif penyelesaian sengketa. Sudah saya jelaskan, alternatif tadi artinya jalur lain, jalur di luar jalur utama. Jalur utamanya adalah jalur peradilan. Jalur alternatif yang akan kita diskusikan hari ini. Kita harus pahami dulu yang pertama, apa itu sengketa atau dispute ya. Ini agak terganggu suaranya kayaknya. Oke, tolong mic yang lain dimatikan ya. Saya mohon untuk mic dimatikan, nggih. Selain narasumber dan Ya, moderator, nggih. nanti mic diaktifkan saat sesi tanya jawab diskusi ya, ini biar seru ya. Ini yang pertama saya akan jelaskan dulu apa itu sengketa. Sengketa atau dispute itu adalah satu perbedaan pendapat. Yang jelas namanya sengketa itu pasti perbedaan pendapat, perselisihan antara subjek hukum. Subjek hukum itu siapa saja? Subjek hukum itu adalah bisa orang per orang, bisa badan hukum. Jadi perselisihan, perbedaan pendapat ya, antara subjek hukum tentang hak dan kewajiban yang telah disepakati. Tentang hak dan kewajiban yang telah disepakati. Berbicara hak dan kewajiban berarti alternatif penyelesaian sengketa ini berbicara tentang ranah persoalan keperdataan. Ini perlu dicatat ya, nanti biasa keluar itu di ujian PKPA, ujian profesi advokat. Jadi alternatif penyelesaian sengketa ini perkara yang masuk dalam alternatif penyelesaian sengketa adalah perkara tentang wilayah keperdataan, tentang hak dan kewajiban. Dan yang menjadi catatan, perkara apa saja yang bisa diselesaikan melalui APS adalah perkara yang secara undang-undang itu bisa diselesaikan secara perdamaian. Satu perkara sengketa yang bisa diselesaikan dengan perdamaian. Nah, ini topik sengketa atau dispute hari ini ya. Jadi catatan yang perlu digarisbawahi dalam alternatif penyelesaian sengketa ini, sengketa adalah satu perbedaan pendapat antara subjek hukum ya, tentang hak dan kewajiban yang telah disepakati. Subjek hukum itu yang bersengketa bisa orang dengan orang. Ya, saya ulangi lagi, bisa orang dengan orang, bisa orang dengan badan hukum, atau juga bisa antara badan hukum dengan badan hukum. Jadi subjek hukum kita ingat ya, subjek hukum itu bisa orang, bisa badan hukum. Jadi sengketa ini bisa saja terjadi antara orang dengan orang, kemudian orang dengan badan hukum dengan badan hukum. Ini satu hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan kita, namanya sengketa itu. Perbedaan pendapat itu pasti terjadi. Di dalam kita berinteraksi dengan sesama orang, dalam kita berinteraksi dengan badan hukum, bisa saja memunculkan sebuah kemungkinan sengketa atau perbedaan pendapat. Tidak terpenuhinya hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Dan itu fakta real di lapangan. Banyak sekali terjadi sengketa hak dan kewajiban. Kita di dalam sebuah keluarga saja, ya, dalam kehidupan rumah tangga, itu saja bisa terjadi sengketa antara suami dengan istri, antara anak dengan orang tua, antara anak dengan anak. Contohnya bisa saja saya ambil contoh kecil, sengketa itu pasti terjadi dalam kehidupan kita, ya. Sengketa waris. Itu padahal satu keluarga.
sengketa gonogini, sengketa hak asuh anak, itu saja dalam lingkup kecil keluarga, apalagi dalam lingkup luas dari kehidupan transaksi sosial kita, dalam transaksi bisnis, ya, dan transaksi apapun, jual beli dan seterusnya. Itu yang disebut sebagai sengketa. Nah, kembali lagi, alternatif penyelesaian sengketa ini negara memberikan satu jalan alternatif. Jalan lain, di samping ada jalur utama yang ini jalan litigasi itu, ada penyelesaian yang diselesaikan melalui jalur alternatif. Apa saja jalur alternatif itu nanti akan kita diskusikan. Tapi sebelum masuk ke situ, kita harus paham dulu yang melatar belakang. Yang muncul pertanyaan dalam pikiran kita pasti begini. Kita ini sudah disediakan lembaga peradilan yang begitu banyak, lengkap dengan segala aparatur penegak hukumnya. Ada peradilan umum, ya, ada peradilan tata usaha negara, ada peradilan agama. Kenapa harus disediakan jalur alternatif? Kenapa? Ini pertanyaan yang muncul ya dalam pikiran kita. Kenapa harus ada alternatif atau jalur lain? Ilustrasinya sederhana. Ketika satu jalur jalan raya, jalur utama ini penuh, ya, macet, ya, pasti tentu nanti yang akan mengatur lalu lintas akan menyediakan jalan alternatif, kan begitu? Itu analogi sederhana. Itu bisa terjadi atau terjadi juga dalam proses penyelesaian sengketa dalam jalur litigasi. Ada beberapa kelemahan, kelebihan di dalam jalur penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi yang menyebabkan negara memberikan alternatif pilihan bagi warga negara atau badan hukum yang memiliki persoalan atau sengketa antara individu dengan individu atau individu dengan badan hukum atau badan hukum dengan badan hukum. Apa saja itu? Saya sebutkan kelemahan-kelemahan dari jalur litigasi. Jalur litigasi. Ada beberapa kelemahan yang kemudian muncul sebuah jalur alternatif yang disediakan oleh negara. Jalur litigasi melalui peradilan, yang pertama adalah prosesnya lama. Jalur litigasi, prosesnya lama. Prosesnya lama. Bukan lambat ya, bukan lambat, tapi lama. Proses penyelesaian sengketa di jalur litigasi itu ada 3 tahap. Tahap pertama di peradilan tingkat 1. Tahap kedua jika salah satu pihak tidak menerima putusan majelis hakim, mengajukan upaya banding. Tahap kedua. Putusan banding selesai, salah satu pihak belum menerima putusan banding, akan mengajukan upaya hukum lagi kasasi. Kasasi sudah diputus oleh Mahkamah Agung, bisa saja ada novum atau bukti baru, suatu saat bisa melakukan upaya hukum luar biasa yang disebut peninjauan kembali. Kita bayangkan, kita ilustrasikan saja peradilan tingkat 1, kabupaten kota, memakan waktu misalkan 8 bulan. Sudah putus. Ternyata ada upaya banding bisa saja 4 bulan. Sudah 1 tahun lebih. Banding putus, dilakukan kasasi oleh lawannya. Kasasi putus 6 bulan, 2 tahun. 2 tahun selesai putus, ingkrah, ternyata ada novum bukti baru, dilakukan peninjauan kembali. Peninjauan kembali bisa saja 3 bulan atau 4 bulan. 2 tahun setengah penyelesaian perkara di jalur litigasi. Bukan lambat ya, sekali lagi bukan lambat. Sebenarnya di jalur peradilan kan menggunakan asas cepat, biaya ringan, ya. Tapi cepat karena tahapannya ada 3 tingkatan upaya hukum, maka menjadi lama. Ya. Sehingga orang akhirnya cari alternatif. Yang kedua, selain prosesnya lama, jalur litigasi itu selalu berbicara tentang menang dan kalah. Jalur litigasi itu selalu berakhir dengan win and lose. Ada yang menang, ada yang
kalah. Yang kalah pasti merasa tidak adil. Meskipun seperti apapun, orang yang kalah di peradilan pasti merasa ada hal yang kemudian menjadi dirasa tidak adil. Jalur litigasi selalu berakhir menang dan kalah. Menang dan kalah akhirnya berakhir orang yang bersengketa selamanya akan terus bermusuhan, bersengketa, berbeda pendapat. Beda dengan jalur alternatif. Nanti saya akan jelaskan jalur-jalur itu apa saja. Kita harus mengetahui dulu kelemahan jalur litigasi. Ya. Itu berbicara menang dan kalah. Bukan mencari win-win solution. Bukan mencari siapa sama-sama menang. Nggak mungkin di pengadilan itu kalau sudah diputus ya, oleh majelis hakim, pasti ada yang menang, ada yang kalah. Menang dan kalah ini kalau kita ingat di dalam kita belajar dulu semester 1 ya. Ada satu teori tujuan hukum yang disampaikan oleh Gustav Redwood, seorang filosof dari Jerman yang saat itu juga menjadi Menteri Kehakiman negara Jerman, menyampaikan ada 3 tujuan hukum yang ingin dicapai dalam hukum itu selalu ada 3. Yang pertama adalah kepastian hukum, yang kedua adalah keadilan, yang ketiga adalah hukum itu harus memberikan kemanfaatan. Kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Tapi seringkali 3 ini tidak bisa dicapai. Semuanya di dalam lembaga peradilan. Peradilan selalu menitik utamakan kepastian hukum. Ya. Alat buktinya ngomong demikian, pasalnya ngomong demikian, maka harus diputus demikian. Itu kepastian hukum, jelas dasar hukumnya ada, alat buktinya jelas, siapa yang harus dimenangkan dalam sengketa ini. Tapi belum tentu putusan hakim itu akan dirasa adil oleh kedua belah pihak. Belum tentu. Buktinya masih ada upaya banding, upaya kasasi, bahkan upaya hukum luar biasa tujuan kembali. Sehingga tujuan hukum yang disebut keadilan itu seringkali tidak tercapai. Yang tercapai adalah kepastian hukum. Karena yang selalu yang terjadi di dalam proses peradilan, satu merasa dikalahkan, merasa dirugikan. Namanya adil itu kan memang satu pencapaian yang sulit ya. Kecuali kalau terjadi sebuah kesepakatan, kedua belah pihak sepakat penyelesaian perkara ini. Nah, kalau dalam kesepakatan inilah disebut win-win solution. Pihak satunya setuju, pihak yang lainnya juga setuju. Pasti dia akan merasa adil karena sama-sama sesuai dengan kepentingan dan kebutuhannya masing-masing di dalam menyelesaikan satu sengketa itu. Terus kemudian yang ketiga, tadi yang kedua, lembaga peradilan ini bicara win and lose, ya, bukan win-win solution. Yang ketiga adalah kita ingat tadi topik yang kita bahas hari ini adalah tentang topik sengketa, yaitu keperdataan, perkara keperdataan. Di jalur litigasi, proses persidangan keperdataan selalu dilakukan dengan terbuka untuk umum. Proses persidangan di jalur litigasi sengketa dilaksanakan dengan terbuka untuk umum. Artinya, proses persidangan ini bisa diikuti, disaksikan oleh siapapun. Siapapun bisa melihat persoalan kita, kecuali dalam hal-hal yang memang diatur undang-undang sifatnya privat ya, dan harus tertutup untuk umum, misalkan perceraian itu tertutup untuk umum. Tapi perkara-perkara keperdataan, prestasi, kemudian perbuatan melawan hukum, sengketa-sengketa jual beli, itu terbuka untuk umum, sehingga semua orang tahu permasalahannya. Orang yang sengketa itu semua bisa tahu. Kerahasiaannya ini tidak, privasinya tidak terjaga, privasinya. Itu jalur litigasi. Kenapa sehingga harus muncul alternatif penyelesaian sengketa? Kenapa? Karena alternatif penyelesaian sengketa ini biasanya dipilih mereka para pelaku-pelaku bisnis,
baik itu orang atau korporat, ya. Orang atau korporat, badan hukum, perusahaan terbuka, ya, dan seterusnya. Mereka pasti di dalam menyelesaikan sengketanya dengan lawannya tidak ingin publik mengetahui perusahaannya sedang bersengketa. Dia ingin privasi dari perusahaan itu atau korporat itu bisa terjaga, karena bisa saja dengan diketahui korporat atau perusahaan itu terjadi sengketa di peradilan, orang-orang akan memiliki persepsi buruk, mendegradasi citra baik yang sudah dibangun oleh perusahaan-perusahaan atau korporat atau orang yang memiliki citra dalam masyarakat, dalam kehidupan publik. Nah, ini itu latar belakang yang melatar belakangi kenapa muncul alternatif penyelesaian sengketa atau ADR, alternatif dispute resolution, sehingga harus ada jalur di luar peradilan. Nah, apa saja alternatif penyelesaian sengketa itu? Ya, apa saja jalurnya? Jalurnya apa saja itu? Alternatif penyelesaian sengketa itu. Di dalam Undang-Undang 30 tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, disebutkan beberapa jenis alternatif untuk menyelesaikan sengketa di luar jalur peradilan. Apa saja? Yang pertama adalah arbitrase itu sendiri. Jalur arbitrase. Arbitrase itu sama seperti peradilan, tapi peradilan swasta, tidak berada di bawah lingkungan Mahkamah Agung. Arbitrase. Selain arbitrase, dalam Undang-Undang tentang alternatif penyelesaian sengketa, Undang-Undang 30 tahun 99, alternatif penyelesaian sengketa bisa ditempuh melalui jalur yang pertama adalah jalur negosiasi. Negosiasi. Yang kedua adalah jalur mediasi. Yang ketiga adalah jalur konsiliasi. Yang keempat adalah jalur menggunakan pendapat ahli. Pendapat ahli. Ada 4 jalur dan itu diatur di dalam Undang-Undang 30 tahun 99. Saya akan jelaskan satu persatu. Negosiasi. Negosiasi. Ketika seseorang atau badan hukum memiliki satu perkara sengketa antara orang dengan orang atau dengan badan hukum dengan badan hukum. Ya. Selain menggunakan jalur peradilan, bisa ditempuh sebenarnya melalui jalur negosiasi. Negosiasi itu apa? Negosiasi itu adalah satu proses di mana antara pihak pertama dengan pihak kedua melakukan sebuah diskusi untuk melakukan tawar-menawar, negosiasi atas sengketa yang sedang dihadapi mereka berdua, tanpa melibatkan pihak orang lain, tanpa melibatkan pihak ketiga. Contoh, misalkan perusahaan atau misalkan sebuah bank, ya, sebuah bank, kemudian punya sengketa dengan bank yang lain, ya, lembaga jasa keuangan yang lain, maka bisa diselesaikan tanpa harus melalui jalur peradilan, yaitu negosiasi. Contohnya adalah misalkan ada transaksi pinjam meminjam, ya, pinjam meminjam atau kerjasama yang harus dibayar, misalkan seharusnya di dalam kesepakatan perjanjian itu disepakati misalkan tanggal 1 Desember 2020 semua hutang tanggungan Bank A misalkan harus sudah selesai lunas dibayarkan. Tapi ternyata pada tanggal jatuh tempo yang sudah disepakati dalam surat perjanjian tidak bisa dilaksanakan. Ada wan prestasi di situ. Maka tentu kedua belah pihak ini bisa melakukan negosiasi. Negosiasi itu diskusi dan melakukan tawar-menawar, dicari problemnya apa. Kenapa tidak bisa menyelesaikan tanggungan tanggal 1 Desember? Nah, mungkin dikarenakan ternyata Bank A sedang mengalami satu
gangguan keuangan atau misalkan ada hal yang mengakibatkan pihak yang pertama atau debitur ini belum bisa mengembalikan utangnya. Nah, di situ bisa dilakukan negosiasi untuk disepakati. Ya sudah, kapan bisa dilunasi, ya, bisa dipenuhi tanggungannya. Misalkan diberi waktu, di situ disepakati, oke, 1 bulan lagi, tanggal 1 Januari 2021, kita akan bayar lunas. Perjanjian atau kesepakatan tadi, kesepakatan kedua belah pihak yang negosiasi tadi, itu ditulis dalam akta kesepakatan ya, dalam akta perdamaian, akta kesepakatan, sehingga itu harus dipenuhi nanti tanggal 1 Januari 2021. Kesepakatan kedua belah pihak ini memiliki kekuatan hukum yang mengikat karena berlaku asas fakta survanda. Jadi kesepakatan kedua belah pihak ini memiliki kekuatan hukum mengikat di antara kedua belah pihak itu. Itu disebut negosiasi. Jadi tanpa harus melalui jalur peradilan dan tanpa harus diketahui sengketa itu oleh orang banyak atau oleh publik, mereka bisa melakukan negosiasi untuk menyelesaikan sengketa antara keduanya. Antara kedua belah pihak bisa menyelesaikan sengketa itu. Itu yang pertama, jalur pertama negosiasi. Nah, negosiasi juga belum tentu selalu mencapai kesepakatan atau negosiasi sudah disepakati, tetapi kesepakatan negosiasi tadi tidak ditepati lagi, ada one prestasi lagi. Jadi belum tentu juga negosiasi bisa terlaksana. Kalau negosiasi antara kedua belah pihak tanpa melibatkan orang lain, tidak menemukan satu kesepakatan dan tidak dipatuhi apa yang sudah disepakati, maka bisa menggunakan jalur alternatif yang kedua, cara yang kedua yaitu melalui mediasi. Jadi mediasi ini adalah satu jalur ya, penyelesaian perkara antara kedua belah pihak dengan melibatkan satu orang lain yang netral. Posisinya harus netral, yang disebut sebagai mediator. Jadi ada penengah. Tadi negosiasi nggak ketemu sepakat, maka sengketa ini bisa diselesaikan melalui mediasi. Kedua belah pihak mencari seorang mediator untuk memediasi. Mediator biasanya harus mencari seorang mediator yang tersertifikasi oleh Mahkamah Agung, yang sudah punya sertifikasi. Atau bisa menggunakan hakim, karena hakim bisa melaksanakan mediasi terhadap sengketa kedua belah pihak. Jadi kalau negosiasi tidak mencapai mufakat, buntu, maka bisa dilakukan mediasi. Mediasi dengan mendatangkan satu orang mediator untuk menengahi kedua orang ini untuk menyelesaikan sengketa persoalan hak dan kewajiban yang seharusnya dipenuhi tapi belum terpenuhi tadi, untuk dibuatkan satu akta kesepakatan, bisa juga disebut sebagai akta perdamaian, yang dibantu oleh seorang mediator. Mediator ini harus independen, tidak boleh memihak satu yang lain, tidak boleh mengintervensi. Mediator harus independen. Mediasi ini kawan-kawan, teman-teman semuanya, selain di jalur alternatif penyelesaian sengketa, proses penyelesaian sengketa di jalur peradilan atau jalur litigasi, mediasi ini selalu dan wajib harus diupayakan sebelum masuk dalam pemeriksaan perkara persidangan. Jadi mediasi ini satu hal atau satu proses yang memang wajib dilalui di dalam proses penyelesaian sengketa di jalur litigasi atau di jalur peradilan. Itu juga harus dilalui. Majelis hakim harus memberikan waktu kepada kedua belah pihak untuk dimediasi oleh seorang mediator. Sengketa keperdataan, ya kita tahu, misalkan contoh kecilnya aja, misalkan one prestasi, utang piutang, mengajukan gugatan di pengadilan negeri,
Sebelum pemeriksaan perkara, nanti kedua belah pihak akan dipanggil oleh majelis hakim ya, untuk dimediasi oleh seorang mediator. Mediasi ini harapannya adalah sengketa ini tidak sampai pada masuk proses persidangan. Karena kalau sudah masuk proses persidangan, kembali lagi saya sampaikan, selalu nanti endingnya adalah berbicara tentang win and lose, menang dan kalah. Ada yang dimenangkan, ada yang dikalahkan. Kalau mediasi, ketika kedua belah pihak berhasil mencapai poin-poin yang disepakati dalam penyelesaian sengketa itu, maka kesepakatan itulah nanti yang akan dimuat di dalam akte perdamaian, dan itu memiliki kekuatan hukum tetap seperti halnya putusan majelis hakim, seperti halnya putusan pengadilan, memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat di antara kedua belah pihak. Di mediasi ini satu jalur penyelesaian sengketa ya. Teman-teman semua nanti kalau jadi advokat dan mudah-mudahan semua nanti jadi advokat, selalu yang pertama ketika menangani klien, mendampingi klien, upayakan untuk bisa diselesaikan melalui mediasi. Selesai di mediasi. Teman-teman juga tidak capek, tidak butuh waktu lama, wis bayarannya ya podo, kedua belah pihak juga semua senang ketika kedua belah pihak ini sepakat. Tentu inilah keadilan. Ketika satu pihak sepakat, satu pihak lagi juga sepakat dengan hal-hal poin-poin yang disepakati, maka itu akan adil bagi kedua belah pihak itu. Semua akan merasa senang, tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, maka upayakan. Meskipun itu perkara perceraian yang paling banyak ditangani, upayakan sebagai advokat, kuasa hukum, upayakan untuk kedua belah pihak itu selesai di mediasi, bisa damai, rukun lagi. Itu misi yang luar biasa seorang advokat. Berhasil mendamaikan klien, maka selain fee jasa advokat yang kita dapat, juga dapat pahala dari Tuhan Yang Kuasa. Karena itu satu pencapaian yang luar biasa, karena perdamaian adalah keadilan yang paling sebenarnya. Ketika kedua belah pihak ini damai, sepakat, maka itulah yang disebut sebagai satu keadilan di antara kedua belah pihak itu. Mediasi sudah, ketika mediasi tidak mencapai sepakat, ya, maka jalur yang bisa digunakan selanjutnya adalah melalui jalur konsiliasi. Apa bedanya konsiliasi dengan mediasi? Kalau mediasi itu seorang mediator ini harus netral ya, harus netral dan tidak boleh mengintervensi. Kalau konsiliasi itu penengahnya pihak ketiga namanya konsiliator. Ya. Itu sebenarnya juga harus independen dan tidak boleh memihak. Tetapi konsiliator ini bisa mengintervensi, bisa memberi gambaran-gambaran, masukan-masukan. Misalkan kalau kamu nanti tidak membayar hutang seperti ini, nanti konsekuensinya begini dan seterusnya. Jadi bisa memberikan argumentasi pandangan hukum terhadap salah satu pihak. Konsiliasi oleh konsiliator. Jadi konsiliator bisa memberikan masukan-masukan. Kalau mediator nggak boleh memberikan masukan, harus menengahi, nggak boleh memihak satu yang lainnya. Kalau konsiliator ini bisa memberikan demi kepentingan bersama, bukan karena kepentingan satu orang. Nanti ke depan atau proyeksi ke depan, kalau ini sampai gagal di konsiliasi, pihak-pihak saya sampaikan, kemungkinan nanti kalau melalui jalur peradilan, sampean yang kalah, karena sampean alat bukti tidak lengkap, sampean sudah bersedia berjanji membayar ini, dan seterusnya. Nanti aset bisa terjual. Nah, itu konsiliator bisa memberikan masukan-masukan seperti itu. Ketika konsiliator berhasil mendamaikan, nanti juga dibuatkan akte perdamaian, di mana akte perdamaian ini juga memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi kedua belah pihak. Ya. Bedanya dengan mediasi, yang kedua adalah kalau mediasi ini kedua belah pihak harus duduk satu meja dengan mediator.
Jadi kalau mediasi itu kedua belah pihak harus hadir satu tempat dengan mediator. Jadi posisinya di depan mediator ada dua belah pihak harus ada. Tapi kalau konsiliasi itu tidak harus kedua belah pihak ini datangkan satu tempat. Bisa saja konsiliator ini mendatangi tempat kedua belah pihak yang wirawiri konsiliatornya. Jadi konsiliator bisa wirawiri. Nanti ketemu dengan pihak yang pertama, menyampaikan gambaran tentang sengketa yang sedang dihadapi, kemudian apa klausul-klausul yang ingin disepakati oleh pihak pertama, nanti kemudian pihak kedua, konsiliator akan mendatangi pihak kedua untuk menyampaikan poin-poin yang diinginkan oleh pihak pertama. Jadi bisa saja konsiliator yang wirawiri. Itu kalau konsiliasi, tapi kalau mediasi ini ada di satu tempat, majelis ya. Itu konsiliator, konsiliasi, jalur yang ketiga, alternatif penyelesaian sengketa. Jadi kalau sudah bisa diselesaikan melalui itu, ngapain ke jalur peradilan kan? Waktunya lama, persidangan terbuka untuk umum, ya kan? Menghabiskan biaya yang banyak, konflik bisa diketahui oleh semua orang, merugikan perusahaan, merugikan individu, dan seterusnya. Nah, selanjutnya, jalur selanjutnya ketika negosiasi, mediasi, konsiliasi tidak berhasil dilakukan oleh teman-teman advokat, maka selanjutnya menggunakan jalur yang keempat adalah menggunakan pendapat ahli. Jadi teman-teman bisa memberikan masukan kepada orang yang bersengketa terhadap pokok persoalan yang disengketakan, yaitu sengketa tentang hak cipta, sengketa tentang perbankan, sengketa tentang investasi, sengketa tentang pajak, itu nanti untuk melihat gambarannya seperti apa, orang akhirnya bisa menunjuk seorang ahli, minta pendapat dari perselisihan kita ini, kedua belah pihak ini, seperti apa gambaran, harusnya bagaimana penyelesaian hukumnya. Nanti minta pendapat ahli, bisa pendapat ahli praktisi, akademisi, tentang problem yang sedang dihadapi, sengketa yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak ini. Jadi melibatkan seorang ahli itulah bisa juga dilaksanakan dalam rangka alternatif untuk menyelesaikan sebuah sengketa antara subjek hukum, ya, menggunakan saksi ahli. Misalkan sengketa waris, ya, sengketa pajak, sengketa perbankan, sengketa investasi, sengketa hak cipta, dan bisa saja juga sengketa ketenaga kerjaan antara buruh dengan serikat pekerja dengan pemberi kerja atau perusahaan. Itu 4 jalur alternatif penyelesaian sengketa, di mana semuanya endingnya jika berhasil itu adalah mencapai sebuah win-win solution. Kedua belah pihak menang. Tidak ada satu pihak pun yang dikalahkan. Karena goalnya, endingnya adalah sebuah kesepakatan yang dituangkan dalam akta perdamaian. Sehingga damai itulah keadilan. Tidak hanya sebatas kepastian hukum yang saya sampaikan di atas tadi, tapi juga sampai kepada tingkat keadilan. Dan bisa saja kemanfaatan kepada kedua belah pihak. Karena tidak ada pihak-pihak yang dikalahkan ketika damai sepakat, maka kedua belah pihak akan senang, akan melaksanakan kesepakatan-kesepakatan itu tanpa merasa dikalahkan, tanpa merasa menang, dan seterusnya. Sehingga hubungan antara orang-orang yang bersengketa ini juga bisa terjalin terus. Hubungan bisnis antara korporat perusahaan satu dengan perusahaan yang lain bisa juga terus berjalan karena disebutkan secara jalur perdamaian alternatif penyelesaian sengketa, tidak melalui jalur peradilan yang endingnya adalah putusan pengadilan di mana satu merasa dimenangkan, yang kedua merasa dikalahkan. Itu 4 alternatif penyelesaian sengketa. Yang terakhir adalah arbitrase. Peradilan arbitrase. Ini juga diatur di Undang-Undang 30 tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Arbitrase ini merupakan lembaga peradilan swasta di luar lingkungan Mahkamah Agung.
Di Indonesia arbitrase ini ada banyak ya. Ada BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, ada Basarnas, Badan Arbitrase Syariah Nasional, ada Badan Arbitrase Perpajakan, ada Badan Arbitrase tentang lembaga jasa keuangan, itu ada di Indonesia. Jadi arbitrase merupakan satu lembaga peradilan swasta di luar Mahkamah Agung, di luar lingkungan Mahkamah Agung untuk menyelesaikan sengketa. Nah, di arbitrase ini endingnya nanti berbeda dengan perdamaian ya. Berbeda dengan 4 jalur yang saya sampaikan tadi. Kalau di arbitrase hampir mirip dengan jalur pengadilan. Ada yang menang, ada yang kalah. Tetapi ada beberapa kelebihan. Kenapa korporat, perusahaan, atau individu orang memilih jalur arbitrase? Yaitu yang saya sampaikan, di arbitrase sengketa ini dilakukan persidangannya secara tertutup. Kalau di peradilan, sengketa keperdataan ya, dilaksanakan terbuka untuk umum, sehingga semua orang bisa mengetahui. Privasinya lebih terjamin di arbitrase. Yang kedua, kenapa lebih memilih arbitrase? Karena di arbitrase, kalau di peradilan namanya majelis pemeriksaannya adalah hakim, kalau di arbitrase namanya arbiter. Nah, di arbitrase kita bisa memilih arbiter. Kita bisa memilih arbiter. Pihak-pihak yang bersengketa bisa memilih arbiternya masing-masing. Kalau di lembaga peradilan, jalur litigasi, majelis hakim yang memeriksa perkara itu ditentukan oleh ketua pengadilan. Jadi kita tidak bisa memilih. Di pengadilan itu nggak bisa milih mau milih hakim A atau Pak B, nggak bisa. Tapi di arbitrase bisa memilih arbiter. Bisa memilih arbiter. Pihak satu bisa memilih arbiter, yang nanti para arbiter itu nama-nama dan kualifikasinya sudah tertera di lembaga arbitrase itu. Bisa BANI, bisa Basarnas, dan seterusnya. Di situ kita tinggal milih. Kelebihannya yang ketiga, di arbitrase, arbiternya ini ahli di bidangnya masing-masing sesuai sengketa yang dihadapi. Dia punya ekspertis atau kualifikasi yang memiliki pengalaman sesuai dengan sengketa itu. Contoh misalkan sengketanya tentang perpajakan. Kita bisa memilih arbiter yang memang ahli perpajakan, khusus ahli perpajakan. Misalkan sengketa tentang hak cipta, kita bisa memilih arbiter yang khusus ahli di bidang hak cipta. Di pengadilan, kalau di pengadilan atau jalur litigasi kita nggak bisa pilih. Hakim sifatnya hakim karir itu spesifikasinya umum. Ya kalau sidang di pengadilan negeri, misalkan tentang sengketa hak cipta, ya, sengketa tentang utang piutang perbankan, ya yang menghadapi majelis hakim itu tidak ada ekspertis khusus yang tentang misalkan tentang ekonomi perbankan, tentang investasi, tidak ada. Jadi majelis hakimnya majelis hakim umum, itu kita bisa memilih di lembaga arbiter, di lembaga arbitrase, milih arbiter sendiri, gitu ya. Nah, lembaga arbitrase ini kelebihan yang keempat, ya, yang keempat, putusan lembaga arbitrase itu sifatnya final dan mengikat atau final and binding. Ini perlu dicatat dan diingat, kadang keluar di ujian profesi advokat. Jadi putusan arbitrase itu sifatnya final dan mengikat, final and binding. Tidak ada upaya hukum lagi, tidak bisa dilakukan upaya hukum banding, tidak bisa dilakukan upaya hukum kasasi, bahkan upaya hukum luar biasa peninjauan kembali. Beda dengan lembaga peradilan umum di lingkungan Mahkamah Agung, maka bisa dilakukan upaya hukum. Itulah satu kelebihan di arbitrase, penyelesaiannya waktunya lebih cepat, maksimal diatur di Undang-Undang Arbitrase maksimal 6 bulan harus selesai. 6 bulan harus putusan. Kalau di lembaga peradilan bisa tadi saya gambarkan 2,5 tahun
sampai pada tahapan putusan ingkrah di kasasi Mahkamah Agung, karena ada upaya-upaya hukum banding, kasasi, bahkan upaya hukum peninjauan kembali. Itu kelebihannya, ya, kelebihannya di lembaga arbitrase. Nah, perkara-perkara apa saja yang bisa diselesaikan melalui jalur arbitrase, yaitu perkara-perkara yang memang secara undang-undang bisa diselesaikan secara perdamaian, yang memang hak kekayaan atau hartanya itu betul-betul memang dikuasai atau miliknya para pihak. Gitu. Jadi termasuk undang-undang hak cipta, tentang sengketa hak cipta, sengketa perbankan. Saya hari ini juga masih menangani sengketa perbankan yang diselesaikan di arbitrase. Sekarang tinggal putusannya, penetapan eksekusinya di pengadilan. Saya sebagai kuasa hukumnya Bank Muamalat Indonesia, ya, melawan ada beberapa lawan, ya, seperti yang saya tancapkan di Gunung Vite. Selesai di putusan arbitrase, ini yang perlu diketahui, putusan arbitrase sifatnya final dan mengikat, tetapi eksekutornya tetap peradilan, ya, tetap peradilan eksekutornya. Jadi mengajukan eksekusi dari putusan arbitrase nanti maksimal 30 hari setelah putusan arbitrase itu harus didaftarkan pengajuan eksekusinya, penetapan eksekusinya ke pengadilan. Kalau kita sengketa ekonomi syariah, seperti yang saya tangani hari ini itu Bank Muamalat Syariah sengketa, diselesaikan di Badan Arbitrase Syariah Basarnas, ya, maka nanti putusan Basarnas ini didaftarkan 30 hari maksimal ke pengadilan agama untuk melaksanakan eksekusi dari putusan Basarnas. Kalau BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, putusannya harus didaftarkan maksimal 30 hari ke peradilan negeri. Itu harus dipahami bahwa Basarnas, BANI, atau lembaga arbitrase lainnya, itu proses penyelesaian sengketanya. Untuk putusannya, penetapan eksekusinya sebagai eksekutornya tidak bisa dilakukan oleh arbiter, tidak bisa dilakukan oleh arbitrase lembaga itu, harus didaftarkan ke lembaga pengadilan. Yang mendaftarkan siapa? Nah, ini harus dipahami, nanti kalau ada pertanyaan di ujian profesi advokat. Yang mendaftarkan putusannya, ya, mendaftarkan putusannya adalah arbiter, ya, bersama dengan para pihak yang dimenangkan untuk melaksanakan eksekusi. Nah, arbitrase ini putusannya, ya kalau kita lihat sebenarnya nggak jauh beda dengan peradilan umum, ya, ada win and lose, ada yang menang, ada yang kalah. Tapi ada beberapa kelebihan tadi yang saya sampaikan. Itu kelebihan-kelebihan soal waktu, soal privasi, ya. Kita bisa memilih arbiter yang expert di situ sesuai dengan bidang sengketanya. Nah, ini arbitrase. Nah, di dalam bersidang, arbiter ini dipilih oleh pihak-pihak, ya. Disepakati nanti arbiter, misalkan pihak pertama memilih A, pihak kedua memilih arbiter B, ya. Nanti ketua arbiternya atau ketua majelis arbiternya nanti yang menentukan adalah ketua lembaga arbitrase itu. Jadi majelisnya ada 3 orang arbiter dalam memeriksa perkara itu. Ketuanya yang menentukan lembaga arbiternya, lembaga arbitrase. Dan ini catatan penting, harus digarisbawahi dan harus diingat wajib. Sengketa yang bisa diselesaikan di lembaga arbitrase itu adalah sengketa yang di dalam perjanjiannya disepakati kedua belah pihak bahwa penyelesaian perjanjian jika ada hal yang tidak dilaksanakan dari pasal-pasal perjanjian itu akan diselesaikan di lembaga arbitrase. Jadi harus disepakati di surat perjanjiannya. Kedua belah pihak harus sepakat bahwa penyelesaian sengketa ini akan diselesaikan di lembaga arbitrase. Kalau kedua belah pihak tidak disepakati dalam perjanjian, maka tidak bisa
satu sengketa itu diselesaikan atau didaftarkan di dalam lembaga arbitrase. Sehingga kalau ingin nanti hubungan hukum antara A dengan B yang melakukan perjanjian, ya, keperdataan, maka di dalam surat perjanjian di terakhir harus dimasukkan klausul jika terjadi tidak terpenuhinya hak dan kewajiban atau tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian, maka akan diselesaikan melalui jalur arbitrase. Harus disebutkan, itu wajib hukumnya. Kalau sudah disebutkan itu di dalam pasal perjanjian, bahwa akan diselesaikan di lembaga arbitrase, maka lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung tidak berhak dan tidak punya wewenang, tidak boleh menyelesaikan sengketa itu, tidak boleh diselesaikan di lembaga peradilan. Peradilan juga tidak boleh memeriksa, tidak punya kewenangan karena sudah disepakati kedua belah pihak untuk diselesaikan melalui jalur arbitrase. Jalur arbitrase ini selain arbitrase nasional, juga ada arbitrase internasional ya, yang ada di Amerika, ada di Singapura. Ya, jadi sengketa-sengketa korporat yang besar itu bisa saja perusahaan asing dengan perusahaan yang ada di Indonesia. Sehingga mereka memilih sepakat untuk menyelesaikan di arbitrase internasional. Banyak contoh kasus di Indonesia ini yang diselesaikan di lembaga arbitrase internasional. Contohnya adalah kasus perkara Newmoon, kemudian Bank Senturi. Ya, Bank Senturi itu kan salah dua orang pemilik sahamnya mengajukan gugatan di arbitrase, menggugat pemerintah ya saat itu. Jadi ada lembaga arbitrase internasional. Nah, bagaimana putusannya? Putusan lembaga arbitrase internasional ini bisa dimintakan eksekusinya di Indonesia atau di negara mana yang menang ya, yang menang di putusan itu bisa mengajukan, misalkan yang menang adalah warga negara Indonesia atau badan hukum yang punya kedudukan di Indonesia, bisa mengajukan penetapan eksekusinya di Indonesia selama putusan arbitrase itu tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum yang ada di Indonesia. Itu ya alternatif penyelesaian sengketa. Jadi perlu dipahami, selain jalur utama, jalur peradilan di lingkungan Mahkamah Agung, peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, disediakan jalur alternatif oleh pemerintah, oleh negara, oleh sistem hukum kita yang diatur di Undang-Undang 30 tahun 99 tentang alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase atau alternatif dispute resolution. Ini sebagai alternatif untuk menyelesaikan sengketa agar tidak harus semuanya masuk kepada peradilan, karena perkara yang masuk ke peradilan itu juga cukup banyak ya, sudah sangat banyak ya. Makanya ada alternatif. Dan jenengan semua nanti ketika jadi advokat, upayakan yang empat awal tadi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, ya, menggunakan pendapat ahli ketika mendampingi klien. Kalau bisa diselesaikan di jual peradilan, kenapa tidak? Kenapa tidak? Kita juga tidak butuh waktu lama, kita juga tidak harus bertarung di pengadilan, tapi bayarannya sama. Kan begitu. Nanti bisa ditanya ke Pak Huzaimah, ini advokat yang luar biasa. Itu bayarannya atau fee-nya sama orang yang selesai di mediasi atau selesai sampai putusan akhir. Sama, jadi nggak dirugikan. Justru jenengan lebih enak kalau bisa selesai di tahap mediasi, sepakat, tidak dilanjutkan ke persidangan, itu kan satu kebanggaan. Kebanggaan lagi contohnya, saya pernah satu kali yang luar biasa saya senang karena ini contoh kecil sebenarnya tentang perceraian. Ya. Kita bisa mendamaikan orang tidak bisa jadi bercerai, mediasi, akhirnya rukun kembali, mempertahankan rumah tangga, itu kan pahala ya. Pahala. Jangan sampai semuanya harus berakhir pada putusan pengadilan. Tidak harus ya. Jangan sampai kita sebagai advokat punya prinsip pokoknya kabeh perkara kudu mlebu pengadilan. Jangan. Sebisa mungkin penyelesaian sengketa itu di luar pengadilan.
di luar peradilan, ya. Karena ini merupakan satu tujuan hukum yang paling tinggi, seperti disampaikan oleh Gustav Freiburg itu ya, bahwa 3 tujuan hukum: kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Keadilan ini harus kita raih, keadilan, dan bisa memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Manfaatnya adalah ya, hubungannya tidak ada terus bisa berjalan dengan baik, bisnisnya bisa terus berjalan, ya, tidak saling bermusuhan secara terus-menerus, dan ini merupakan satu sisi positif dari alternatif penyelesaian sengketa. Itu sekiranya materi yang saya sampaikan pada hari ini. Kita bisa lanjutkan untuk diskusi. Jangan khawatir, nanti materi saya akan kirim ke panitia nanti untuk bisa di-share di grup WhatsApp. Saya pikir cukup ya. Ya, sudah siap. 1 jam setengah. Waktu hampir habis, Pak Saiful. Ya. Barangkali teman-teman sekalian, para peserta PKPA ya, angkatan yang ke-7, ada pertanyaan, monggo bisa secara langsung. Pak, izin bertanya, Pak. Siapa, Mas? Tri. Monggo, Pak Tri. Saya persilakan. Ya. Mohon izin, Pak, salam kenal, nama saya Tri. Saya ingin bertanya, kira-kira di dalam arbitrase secara hukum acara itu menggunakan hukum acara yang seperti apa dan proseduralnya bagaimana? Terima kasih. Terus untuk yang kedua, terima kasih, Pak. Ya, hukum acara di arbitrase pada dasarnya menggunakan hukum acara perdata. Rambu-rambunya tetap menggunakan hukum acara perdata, ya. Tetapi di dalam arbitrase lebih berjalan lebih fleksibel, gitu ya, lebih fleksibel, tetapi tetap dalam rambu-rambu hukum acara perdata. Hukum acara perdata artinya itu alat buktinya, ya, jenis alat bukti, surat, saksi, ya, dan seterusnya itu sama seperti di hukum acara perdata. Tapi ada lebih fleksibelnya begini. Di arbitrase itu kan artinya soal apa ya? Di dalam proses persidangannya lebih fleksibel, lebih santai karena arbiternya ya prinsipnya untuk menyelesaikan persoalan ini. Bisa saja dalam proses pembuktiannya bisa dibolak-balik, ya. Nah, bisa surat dulu, saksi dulu, artinya lebih cenderung fleksibel. Tetapi rambunya tetap di dalam lembaga arbitrase itu hukum acara menggunakan hukum acara perdata, baik itu alat buktinya, ya kan, urutan di dalam beracaranya, ya, melalui pembacaan gugatan, ada replik, ada duplik, ada pembuktian surat, pembuktian saksi, nanti ada kesimpulan, kemudian putusan. Itu? Iya, Pak. Sama satu lagi, Pak. Ya. Halo. Itu kan tadi ada negosiasi, mediasi, sama konsiliasi serta pendapat ahli. Untuk secara teknis di lapangan dalam penggunaan pendapat ahli, proseduralnya bagaimana? Terima kasih, ya. Pak. Oke. Pendapat ahli, prosedurnya sebenarnya tidak diatur di dalam hukum acara, ya. Karena yang 4 itu, yang tadi adalah satu jalur alternatif yang bisa dilakukan secara fleksibel. Ketika kita ingin pendapat ahli, maka kedua belah pihak ini caranya sepakat. Kedua belah pihak bersengketa ini harus sepakat. Ayo kita tanyakan dulu kepada ahlinya, perkara kita ini seperti ini. Sebenarnya bagaimana seharusnya? Tentang hak cipta misalkan, tentang perpajakan misalkan, tentang investasi misalkan, tentang piutang misalkan. Nah, kedua belah pihak itu sepakat menggunakan siapa ahlinya, misalkan orang yang expert di bidangnya, bisa saja menggunakan guru besar di bidang perpajakan, guru besar di bidang hukum hak cipta, atau guru besar di bidang investasi, profesor, atau bisa saja seorang praktisi. Praktisi ini ya bisa saja menggunakan seorang praktisi pelaku, ya, memang ahlinya, dia pelaku di bidang investasi, di bidang hak cipta, di bidang perekonomian perbankan, lembaga jasa keuangan, dan seterusnya.
Seperti itu aja teknisnya. Nanti pendapat ahli itu dituangkan di dalam sebuah legal opinion atau legal review yang disebut sebagai LO, legal opinion. Legal opinion nanti akan diajari juga di dalam PKPA ini, yaitu produk pendapat ahli membuat legal opinion. Nanti akan dapat materi itu di PKPA ini. Jadi pendapat ahli dituangkan dalam sebuah legal opini, bagaimana duduk perkara persoalan ini, kemudian bagaimana kajian hukumnya. Nanti dikaji oleh ahli itu, kajian hukumnya ini nanti akan menjadi patokan atau pegangan kedua belah pihak. Oh seperti ini loh sengketa kita itu. Seharusnya kita harus begini. Ayo kita sepakati, kita selesaikan seperti ini sesuai pendapat dan masukan ahli yang sudah disepakati melalui legal opini yang sudah diberikan. Itu ya Mas ya. Begitu teknisnya. Terakhir Pak, mohon izin. Untuk posisi kedudukan legal opinion dengan akta perdamaian itu seperti apa Pak? Apakah ketika sudah diterbitkan legal opinion, habis itu harus dituangkan juga di dalam bentuk akta perdamaian? Karena tadi saya dengar dari penjelasan bahwa ada 4 poin negosiasi, rekonsiliasi, serta mediasi. Tadi kan ada akta perdamaian dalam bentuk akta perdamaian. Apakah terus yang terakhir ada pendapat ahli dituangkan dalam legal opinion? Terus kira-kira kedudukan dalam status hukum legal opinion dan akta perdamaian ini seperti apa? Mohon izin Mbak, terima kasih. Oke, jadi ending akte perdamaian itu endingnya Mas. Gitu. Legal opinion, pendapat ahli ini jalannya. Ketika sudah punya atau mendapatkan legal opini dari seorang ahli, nah, kedua belah pihak nanti kan akan mengkaji legal opini itu. Akhirnya, oh sudah disepakati, kan begitu. Artinya ketika sudah melihat legal opini yang sudah diberikan oleh ahli, akhirnya kedua belah pihak nanti membuat sebuah kesepakatan yang dituangkan dalam akta perdamaian. Jadi sebuah sengketa harus berakhir pada ending, pada pembuatan akta perdamaian kalau itu menggunakan jalur alternatif. Jadi akta perdamaian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Kalau misalkan dengan adanya LO atau legal opinion dari pendapat ahli, kemudian kedua belah pihak tidak sepakat, tidak menemukan kesepakatan, ya tidak bisa membuat akte kesepakatan perdamaian, gitu. Ya, jadi akte kesepakatan perdamaian ini ending dari jalur alternatif penyelesaian sengketa, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan pendapat ahli itu. Itu ya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Ya, mungkin yang lain atau kita cukup waktu kurang 5 menit ya. Monggo yang lain, monggo Mas Adin Ngabei, Mas Arif Ilham, Dasuki. Ya Pak, mau bertanya Pak. Monggo, saya persilakan. Oke, tadi dijelaskan tentang arbitrase bahwasanya setiap para yang bersengketa itu harus memiliki perjanjian kalau diselesaikannya di arbitrase tadi. Akan tetapi setelah final, kenapa kok putusan tersebut juga dikirimkan ke pengadilan, Pak? Itu seperti apa Pak maksudnya? Ya, saya ulangi lagi dari pertanyaan Amin ini. Saya ingatkan bahwa arbitrase bukan lembaga eksekutor. Eksekutorialnya tetap melalui jalur peradilan. Arbitrase ini penyelesaian sengketanya. Putusan arbitrase itu untuk memiliki kekuatan hukum eksekutorial harus didaftarkan kepada peradilan di bawah Mahkamah Agung. Kalau Basarnas harus didaftarkan di peradilan agama, kalau Bani atau yang lainnya di peradilan negeri untuk melaksanakan isi putusan itu. Misalkan isi putusan Basarnas itu isinya adalah untuk misalkan menjual aset-aset perusahaan A, ya, menjual aset-aset perusahaan A untuk membayar kewajiban kepada perusahaan B, entah itu utang piutang atau apa. Maka yang berhak untuk melaksanakan putusan untuk melakukan penetapan sita, kemudian melakukan proses lelang untuk menjual aset-aset itu adalah peradilan.
negeri atau peradilan agama sesuai kompetensi Security. dari Bos, lembaga arbitrase itu, gitu ya. Jadi arbitrase tidak bisa melaksanakan sita, tidak bisa melaksanakan lelang. Yang melaksanakan lelang itu peradilan melaksanakannya. Itu Min ya. Tapi untuk putusan dari arbitrase tersebut sudah bersifat final Pak ya, tidak bisa diubah lagi Pak ya. Nah, begitulah apa yang disampaikan di dalam Undang-Undang 30 tahun 99 bahwa putusannya arbitrase itu final and binding, tidak bisa dilakukan upaya banding, final dan mengikat, sudah putusan akhir, tinggal melaksanakan isi putusannya. Gitu. Oke Pak, terima kasih. Oke. Halo. Ya, halo. Sinten, monggo. Ada lagi? Halo Pak. Halo, ya. Pak Eko Wahyudi ya? Iya Pak. Ini Pak mau tanya, untuk beracara di arbiter itu biayanya gimana Pak? Oke, biaya pertanyaan dari Pak Eko, biaya di arbitrase itu justru lebih terbuka. Mahal. Arbitrase tarif biayanya sudah tercantum di lembaga arbitrase masing-masing. Teman-teman nanti coba bisa cek atau coba iseng-iseng buka misalkan di Basarnas atau Bani ya. Di situ sudah ada tarifnya. Tarifnya untuk administrasi persidangan sama tarif untuk membayar seorang arbiter. Jadi harganya kalau di Bani ya, kalau sengketanya di atas sengketanya senilai 500 juta, maka nanti biaya di Basarnas atau di Bani di arbitrasinya adalah 10% dari nilai sengketa. Itu nanti akan berlaku ke atas, dan semakin ke atas nanti persentasenya semakin kecil. Kalau nanti sengketanya ini adalah 100 juta, nanti tinggal 9%. Nanti modelnya prosentase, Pak Eko ya. Prosentase dari nilai sengketa. Nanti bisa iseng-iseng buka di websitenya ya. Bagaimana tarifnya justru terbuka, sudah terbuka. Oke, pokoknya lebih mahal ya Pak Saiful ya. Biayanya lebih mahal. Yang lain monggo, Mbak Irma, Mbak Ima. Yang lain, kalau tidak ada yang tanya, berarti waktunya habis Pak Saiful. Oke Pak Huzaimah. Salam kenal untuk semuanya. Oke, siap. Untuk CV beliau sudah kami share di grup ya. Ya. Mungkin untuk nomor WA nanti bisa saya share juga. Mungkin dari teman-teman mau konsultasi kepada beliau, karena beliau juga bebas dan enak ya untuk dikonfirmasi. Enak jak ngopi ya. Ya, jak ngopi juga siap mungkin beliau. Ini Pak Eko Wahyudi dari Tulungagung, Pak Saiful. Oh gitu. Siap-siap, nanti bisa kontak-kontakan. Ya, salah. Monggo Pak Saiful, mungkin ada closing. Oke, ada closing dari pesan. saya. Terima kasih banyak panitia sudah memberikan kesempatan. Dan juga sekali lagi saya sampaikan untuk teman-teman yang mengikuti PKPA, meskipun melalui daring harus serius ya, karena ujian tetap berlaku ujian yang nanti akan menentukan kelulusan Bapak Ibu semuanya. Yang mudah-mudahan saya doakan semuanya bisa menjadi seorang advokat yang amanah, yang betul-betul official. Amin. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bisa dipahami dan bisa bermanfaat. Itu aja. Saya terima kasih Pak Huzaimah. Saya ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon kepada Pak Saiful untuk mengirim materinya ya Pak Saiful ya. Siap. Oke. Ya. Terima kasih kami sampaikan, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bisa manfaat untuk kita semua, dan tentunya kita nambah wawasan dan nanti kita bisa mengaplikasikan ya ketika jenengan dapat perkara ataupun kasus seperti tadi yang disampaikan oleh beliau. Perlu saya sampaikan, jadi materi hari ini adalah materi yang terakhir yang hari ini loh ya. Nanti kita lanjutkan tanggal 9 Januari. Karena tanggal 24 sampai tanggal 8 Januari ini Uniska, Fakultas Hukum Uniska ini cuti bersama. Dan tanggal 2 Januari kita tidak bisa melakukan karena itu setelah tahun
tahun baru, karena saya yakin panjenengan semua, teman-teman semua ingin jalan-jalan bersama keluarga. Dan ada waktu yang panjang ya, libur panjang itu bisa jenengan gunakan semaksimal mungkin, dan sampean bisa berlibur bersama keluarga, jalan-jalan kemana-mana, saya silakan. Kemudian saya silakan untuk yang masuk hari ini absen di chat room ya, nanti saya kopas dan hasilnya nanti saya share di grup. Okay? Monggo jenengan chat room ya, nama yang lengkap sesuai dengan identitas panjenengan. Nanti dikopas oleh panitia, kemudian di-share oleh panitia di grup. Okay? Itu merupakan bukti bahwa jenengan aktif hadir mengikuti kegiatan PKPA. Mungkin dari panitia, saya selaku moderator yang mandu kegiatan ini, PKPA ini, kalau ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa'alafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.